Oh, oke, sudah ya, Habibah. Baik, terima kasih. Bapak Ibu, nanti minta tolong apa yang ada di halaman Bapak Ibu ini tidak usah diproses sekarang ya, karena ini baru di kami hanya untuk testing saja. Jadi nanti masuknya PMB UIR ACID. Boleh Kak Bibah dibuka dulu website kita untuk daftar PMB itu. Nanti di websitenya pmb.uir.ac.id. Hanya saja untuk sekarang yang Ibu minta untuk login di PMB ini untuk RPL itu belum tersedia. Jadi nanti tersedianya kemungkinan di hari Jumat atau di minggu depan nanti akan disampaikan oleh Ibu Kaprodi ke ibu-ibu yang hadir di sini kalau misalnya sudah oke ya. Baik, jadi nanti boleh Kak Habibah ke bawah, scroll ke bawah, di bawah sekali. Oke. Nah, ini kan ada tulisan mendaftar sebagai ya, Ibu. Nanti di bawah di atasnya PPG itu ada mendaftar sebagai mahasiswa RPL. Nah, ini belum ada di sini. Jadi apa yang Ibu lihat hari ini belum bisa dilakukan hari ini, tapi menunggu informasi dari Ibu Kaprodi. Nah, bagaimana cara Ibu nanti melakukan pendaftaran RPL? Boleh dibuka halaman login yang depan, Habibah? Nah, nanti ketika Ibu membuka website PMB UIR ACID, ada informasi penting yang harus Ibu lakukan dan Ibu baca. Yang pertama, boleh kita baca sama-sama ya Ibu ya. Mahasiswa RPL itu adalah calon mahasiswa yang akan S1 di UIR. Kemudian, poin kedua, mahasiswa yang mendaftar itu harus memiliki akun yang berbiaya 500.000. Nah, 500.000 ini tidak diperuntukkan untuk RPL-nya ibu-ibu sekarang. Ini hanya untuk selain PIAUD. Karena setahu saya PIAUD kan PIAUD dari pemerintah ya, Bu Ketua ya. Kemudian nanti pembiayaannya nanti disusulkan di belakang. Ya, jadi proses yang ini eh, nggak usah dilakukan karena ini bukan untuk piawut yang sekarang. Nah, cara Bapak Ibu supaya dapat akun, saya mau login nih daftar sebagai mahasiswa, saya harus punya akun ya Bapak Ibu ya. Nah, cara untuk punya akun itu, Ibu lihat di depan, ini ada tulisan daftar UWIR RPL. Kelihatan boleh diarahkan ke sini mouse-nya, Kak Bibah. Daftar spasi UWIR spasi RPL. SMS ya Bu ya, kirimkan ke 92962 SMS biasa. Sehingga artinya apa? Nomor Bapak Ibu, nomor Ibu kalian harus punya pulsanya minimal 5.000 karena dia yang SMS premium. Kalau nggak salah 1.200 satu kali transaksi. Nanti setelah dia, boleh ditunjukkan aja cara SMS akunnya, Kak Abibah. Nah, boleh dibesarkan. Nah, jadi nanti setelah dia mengetikkan daftar UIR RPL, akan muncul daftar titik dua Anda akan mendaftar. Biayanya 1.100, ketik oke. Ibu ketik oke. Oke-nya bukan OKE, tapi OK saja. Jadi dilihat balasan SMS-nya. Kalau dia bilang oke, berarti Ibu ketik oke. Kalau dia OK, Ibu ketik OK. Nah, di sini dia bikin OK. Setelah ada OK, nanti akan muncul isinya adalah username sama password. Kelihatan di situ ya Ibu ya. Daftar akun, ada usernya, kemudian ada passwordnya. Itulah nanti yang Ibu pakai untuk login-nya. Nah, setelah Ibu lakukan proses request SMS ini, masuklah Ibu ke sebelah kanannya. Coba lihat Abibah, boleh login. Nah, nanti loginnya di sisi sebelah kanan ini, Bu. Setelah Ibu melakukan SMS tadi. Nah, kita lanjutkan lagi ke bawah, nomor 3. Yang perlu diperhatikan, Bapak Ibu, SMS yang mendukung itu hanyalah untuk
Telkomsel, dan Indosat saja. Kalau Ibu punya Tri, kemudian Ibu komplain, saya kok nggak bisa SMS-nya, karena nomor Ibu bukan nomor 92962. Jadi hanya punya Telkomsel dan Indosat. Ibu nggak punya, pinjam punya teman lain saja, karena ini hanya untuk mengirimkan kode akunnya saja. Ya, Bapak Ibu ya. Kemudian, eh, kalau sudah bayar akun, berarti Ibu besok nggak perlu bayar akun. Begitu request, nanti langsung keluar kode akunnya, username, passwordnya. Nah, paling penting yang perlu Bapak Ibu, yang diperlukan Ibu untuk disiapkan adalah poin nomor 5. Boleh ke bawah kan, Kak Abibah? Nah, nah ini barangkali saya kurang tahu apakah Ibu sudah dapat informasi ini. Kalau belum dapat, ini boleh di screenshotkan saja, karena ini cukup banyak yang harus Ibu siapkan. Pastinya adalah ijazah pendidikan terakhir, apakah SMA, SMK, atau D3. Nah, yang diberikan itu haruslah ijazah aslinya kan di sini ya. Jadi jangan fotokopi, jangan blur, jangan terbalik, jangan posisinya yang benar. Sehingga orang penilainya bisa menilai dengan jelas ijazah yang yang Ibu uploadkan. Kemudian yang kedua itu adalah transkrip nilai. Kalau nanti dia transfer SKS, kemudian surat keterangan pernah kuliah, kalau nanti memang pernah kuliah. Yang keempat, yang poin D, daftar riwayat pekerjaan dengan tugas, rincian tugasnya. Karena Ibu kalau dia bekerja, yang diakui kan beban kerja Ibu ini. Misalnya Ibu bekerja di TK sudah 5 tahun. Kerja di bagian mana itu dijelaskan secara rinci supaya nanti yang menilai itu bisa memberikan kredit SKS kepada Ibu. Kemudian sertifikat kompetensi. Ibu kumpulkanlah sertifikat kompetensi yang sudah pernah Ibu tempuh sejak terakhir Ibu memperoleh pendidikan. Kemudian sertifikat pengoperasian atau lisensi yang sesuai dengan jabatan kerja yang dimiliki. Kemudian mungkin Ibu punya sertifikasi untuk apa nih yang apa untuk mendidik anak yang apa keterbelakangan itu ya. Kemudian yang G, foto pekerjaan yang pernah dilakukan serta deskripsi pekerjaannya. Kemudian buku harian, kalau dulu waktu Ibu bekerja punya buku hariannya, ada lembar tugas atau lembar kerja ketika bekerja di perusahaan atau di sekolah, dokumen analisis atau perancangan, baik itu parsial atau lengkap ketika bekerja, ada logbooknya, catatan pelatihan di lokasi tempat kerja, keanggotaan asosiasi profesi, referensi surat keterangan, laporan dari pihak dari pemberi kerja atau supervisor, penghargaan dari industri, kinerja dari perusahaan, daftar riwayat hidup, serta dokumen lain yang relevan. Artinya, semua yang pernah Ibu lakukan selama Ibu tamat kemarin terakhir sekolah, sampai sekarang itu Ibu punya pekerjaan apa saja, detail kan apa sertifikat Ibu, apa prestasi Ibu, bagaimana bekerja selama ini dituliskan semua, disiapkan semuanya. Nah, kalau sudah siap, boleh kita coba untuk login ya, Ibu ya. Boleh Kak Abibah untuk login dulu. Nah, ini adalah username dan password yang tadi diterima saat melakukan request SMS. Nah, halaman pertama ini untuk menyatakan persetujuan bahwa yang Ibu isi sekarang adalah sebagai mahasiswa RPL. Bukan mahasiswa reguler, bukan mahasiswa PPG, bukan mahasiswa pindah, tapi adalah RPL. Nah, yang perlu dipersiapkan, Ibu harus punya pas foto resmi yang belakangnya warna merah atau biru, ukuran mega paling besar. Kemudian nanti setelah selesai, Ibu bisa mendownload kartu pendaftar Ibu dan pastikan bahwa data yang sudah diisi ini adalah benar. Nanti Ibu centang di sebelah kiri itu, setelah dicentang, Ibu klik selanjutnya. Nah, di sini sudah ada ketentuan fotonya, Bapak ya, Ibu-ibu ya. Yang ini adalah posisi yang salah karena dia terlalu menampakkan seluruh badan. Jadi yang diambil hanya pas foto betul-betul dari dada ke atas sampai ke kepala ya, Bu ya.
Kemudian boleh ke bawah, Bibah. Nah, posisinya juga badannya tegak sejajar menghadap kamera. Jadi foto selfie yang tidak pada tempatnya tidak usah ditaruh di sini ya, karena ini untuk akademik resmi. Kemudian tidak ada wajah yang terpotong, Bapak Ibu. Eh, boleh Bibah coba dimasukkan satu foto resminya. Nah, ini ada menu untuk mengcrop ya Bapak Ibu ya. Kalau punya Ibu kebesaran bisa digeser atau ditarik ke bawah, ke kiri, ke kanan, digeser. Kalau sudah klik tanda potongnya yang itu yang di bawah. Karena sebagian besar nggak ngeklik itu, dia mau next, nggak bisa error karena yang potongnya belum diklik. Jadi ini boleh diatur dulu, kemudian diklik potong, lalu boleh dilanjutkan selanjutnya. Nah, di sini eh, kami sudah cobakan isikan sebelumnya. Di sini yang Ibu dipilih adalah prodi teknik. Tentunya kalau nanti Ibu daftar, di sini nanti silakan pilih prodi yang akan dituju, yaitu yang PIAUD. Masukkan, di sini coba aja, Bibah, enggak apa-apa. Hanya melihatkan saja, Bibah. Nah, ini nanti di bawah Fakultas Agama Islam ada pilihan PIAUD. Untuk sekarang, kami tidak cobakan PIAUD. Jadi kita cobakan yang geologi dulu ya, Ibu ya. Lalu kemudian Ibu masukkan NIK Ibu. Kenapa NIK ini diperlukan? Karena nanti ketika Ibu didaftarkan ke Dikti, yang dibaca itu ada NIK Ibu. Jadi jangan sampai memasukkan salah. Masukkan nama lengkap, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, golongan darah, kewarganegaraan, hobi, agama, status pernikahan, alamat yang ada sesuai dengan KTP Ibu, nomor handphone, ya, nomor handphone, nomor WhatsApp, email Ibu, kemudian sumber biayanya. Kalau sumber biayanya adalah beasiswa, boleh dituliskan beasiswa, nanti di sini pilihannya ada. Nah, kemudian setelah selesai, Ibu masukkan alamat domisili. Kenapa ditanyakan? Karena terkadang alamat KTP dengan alamat domisilinya tidak sama. Jadi boleh di alamat domisili Bapak Ibu. Setelah diisikan, klik selanjutnya. Nah, di sini adalah data sekolah Bapak Ibu miliki. Jadi misalnya jenjang terakhirnya adalah SMA atau D3 boleh diisi. Kemudian nama sekolahnya di mana, jurusan sekolahnya, statusnya lulus atau tidak lulus, atau misalnya dia pernah sekolah kuliah tapi berhenti, boleh dituliskan juga di sini. Tahun lulusnya kapan? Kalau dia lulus berarti ada tahun lulus. Kalau nanti dia tidak lulus tidak ada pertanyaan itu. Nah, ini masih bisa dirubah atau dihapus kalau nanti ternyata Ibu salah ngisi ya. Kemudian kalau mau tambah lagi, misalnya ternyata saya dulu pernah D1, D1 gitu ya, boleh ditambahkan riwayatnya. Nah, ini boleh ditambahkan di sini, Ibu isikan lagi. Nah, setelah ditambah, Ibu klik submitnya yang bawah itu tadi. Nanti secara otomatis dia muncul di bagian bawah. Nah, coba Kak Bibah ini dibatalkan dulu. Nah, di bagian bawah nanti ini muncul yang sudah Ibu isikan tadi. Nah, kalau sudah mengisikan data sekolah, klik selanjutnya. Nah, di sini mulailah ditanyakan data orang tua atau wali. Data orang tua itu disebutkan nama ayah, nama ibu. Nah, kenapa ini diperlukan? Di Pedidikti itu ternyata juga dibutuhkan nama ibu kandung. Jadi silakan nanti di sesuai yang ada di kakak Bapak Ibu ya. Kemudian isikan nomor HP orang tua, ke pekerjaan orang tua. Kemudian kalau ada wali yang ternyata Bapak Ibu ingin masukkan di sini, silakan dimasukkan data walinya, nomor HP sama pekerjaan walinya. Kemudian setelah diisikan ini, klik selanjutnya lagi. Nah, disinilah kita mulai, Bapak Ibu mulai menilai diri Bapak Ibu sendiri. Nah, di sini kalau dilihat kiri, itu adalah nama program studinya. Jadi nanti program studi yang Bapak Ibu pilih kan PIAUD nih, nanti tulisannya PIAUD.
Yang muncul di sini adalah semua daftar mata kuliah yang diakui sebagai RPL nanti oleh Ibu Kaprodinya. Jadi ini belum apa, baru sedikit contoh yang ditampilkan di sini. Nah, nanti Bapak Ibu bisa melihat apakah nanti mata kuliah yang ini Ibu akan ajukan sebagai RPL atau enggak. Nah, Ibu tahu dari mana mata kuliahnya apa saja? Apakah ini boleh saya ajukan RPL atau tidak? Ini diskusinya langsung dengan kaprodinya, karena yang mengerti detailnya nanti adalah kaprodinya. Nah, sampai ke bawah nanti ini ya, dia transfer kredit, transfer SKS atau perolehan SKS ini ditentukan oleh Ibu sendiri, tapi berdasarkan diskusi prodinya. Kalau ini sudah diselesaikan, Ibu klik selanjutnya. Nah, eh, nggak ada CPMK yang ada ya, Bibah? Coba sebelumnya, Bibah, yang Pak Adi itu geologi dasar, kalau nggak salah itu enggak. Coba pilih geologi dasar, ada nggak? Ajukan aja RPA semuanya dulu lah. Oh, oke, harusnya geologi dasar itu ada CPM, ada CPMK-nya tuh. Coba klik selanjutnya. Hmm. Nah, jadi nanti eh, akan melihat CPMK atau capaian dan mata kuliah yang tadi sudah Bapak Ibu pilih untuk bisa dia RPL. Deskripsinya begini. Yang pertama, list CPMK ya Bapak Ibu ya, mampu menggunakan peralatan dasar geologi untuk pengambilan data geologi. Ibu memilih menilai diri sendiri. Apakah saya pada saat kemampuan yang ini, saya kemampuannya bagaimana? Apakah sangat baik, baik, atau tidak pernah? Kalau misalnya Ibu bilang sangat baik, diklik sangat baik, Ibu harus buktikan bahwa Ibu baik itu di situ dengan cara membuktikan. Ibu unggahlah semua dokumen Ibu tadi. Jadi diklik bagian mana yang untuk ngupload itu. Nah, di bagian lihat dokumen unggahan, pilih unggah dokumen. Nah, di unggah dokumen ini, Ibu mau membuktikan bahwa tadi Ibu bisa memahami tentang data geologi tadi. Dengan apa cara membuktikannya? Oh, misalnya saya sertifikat kompetensi. Nah, Ibu klik sertifikat kompetensinya. Bikin keterangan, mungkin namanya cuma sertifikat kompetensi, tapi tim penilai kan nggak tahu. Ini kompetensi untuk yang mana? Ibu jelaskan di situ. Saya punya kompetensi misalnya okupasi ya. Pada tahun sekian sampai sekian, berpengalaman di sini dari tahun berapa sampai berapa, Ibu jelaskanlah di sini. Kemudian uploadkan buktinya, sertifikat kompetensi tadi itu. Jadi ini di-uploadkan, cari file, boleh satu. Nah, kalau sudah diuploadkan, boleh Ibu klik simpan. Ya, perhatikan ya Bapak Ibu, formatnya itu PDF. Jadi dibaca semuanya di atas, ukuran maksimumnya adalah 2 mega. Kemudian Ibu klik simpan. Nah, tadi kan Ibu sudah menguploadkan sertifikat kompetensi nih. Klik itu, misalnya untuk yang kemampuan tadi, Ibu merasa sertifikat kompetensi inilah yang Ibu bisa buktikan. Ibu klik itu, kemudian dokumen dipilih enggak, Bibah? Oke, coba tutup. Ya, jadi sudah ada bukti bahwa Ibu membuktikan itu dari satu dokumen tadi. Kalau ternyata buktinya ada 2 dokumen, silakan diunggah lagi, kemudian dipilih dokumen yang Ibu membuktikan bahwa Ibu punya kompetensi itu dengan ini loh cara membuktikannya. Mau bukti logbook, mau bukti absensi, mau bukti apapun itu untuk menunjukkan Ibu kompetensi, uploadkan semuanya. Ya.
Nah, ini dicontohkan dua dokumen untuk membuktikan satu kompetensi tadi. Jadi, nanti dari Prodi PIAUD, list sebelah kiri ini akan muncul setelah Ibu isi list CPMK-nya. Sehingga nanti si mahasiswa bisa tahu kompetensi yang ada di seluruh Prodi PIAUD untuk RPL itu CPMK-nya apa saja. Jadi, dia membuktikan CPMK dengan file-file yang tadi sudah dijelaskan ya untuk yang Bapak Ibu yang ada di Prodi. Jadi ini adalah list semua CPMK ketika tadi di depan dia menyatakan dia itu akan bersedia untuk dijadikan sebagai RPL-nya. Nah, kalau sudah diisi, jadi bagian ini sangat banyak nanti ketika Prodi sudah isikan semua CPMK-nya yang betul-betul diuploadkan oleh Bapak Ibu yang ada di calon piawut ini, RPL piawut. Kemudian kalau sudah selesai, boleh dipilih selanjutnya. Nah, di sini Ibu baca pernyataannya bahwa yang Ibu uploadkan ini adalah benar dan bisa dipertanggungjawabkan. Karena nanti kalau kemudian hari setelah dinyatakan lulus ternyata ada dokumen yang tidak benar, nanti ada kemungkinan pembatalan terhadap RPL Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu sudah memberikan izin bahwa nanti data yang Bapak Ibu uploadkan itu akan diperiksa oleh tim penilai untuk memutuskan apakah ini bisa untuk dikonversi ke RPL. Kemudian bersedia mengikuti asesmen lanjutan. Nah, kemarin informasi dari DPP, ketika nanti asesmennya itu ternyata masih belum jelas kan Ibu udah ngisi, tapi ternyata penilai merasa kayaknya saya butuh wawancara, nanti akan diinformasikan oleh tim penilai bahwa mereka butuh wawancara. Dia butuh via Zoom atau ternyata ada praktek nih yang harus Bapak Ibu tunjukkan misal pada saat melakukan perawatan dengan anak kebutuhan khusus ada ternyata butuh dia untuk melihat. Nah, itu boleh nanti dilakukan secara virtual atau via Zoom. Jadi nanti banyak cara yang akan dilakukan oleh tim penilai untuk membuktikan bahwa yang Bapak Ibu uploadkan ini adalah benar. Tujuannya adalah supaya nanti ketika Dikti melakukan monitoring evaluasi, yang Ibu uploadkan ataupun yang dinilai oleh UIR itu adalah sesuai. Kalau sudah, Ibu klik bagian sebelah kiri bahwa menyetujui pernyataan. Jadi ini pernyataan via elektronik ya Bapak Ibu. Boleh dicentang, Biba? Nah, kalau sudah, boleh diklik selanjutnya. Nah, di sini akan ada ucapan terima kasih. Nah, perlu Bapak Ibu perhatikan, kalau sudah klik cek bukti sebagai mahasiswa, data yang udah dimasukkan tadi nggak bisa dirubah sampai tim penilai melihat apa yang Ibu isikan. Bisa di-download kartu pendaftaran mahasiswanya sebagai bukti bahwa ibu sudah mendaftar di RPL UIR. Nah, informasi mengenai nanti itu dikirimkan melalui via SMS ataupun WhatsApp ke nomor yang tadi diisikan nomornya. Jadi pastikan nomor yang tadi diisi itu adalah nomor Bapak Ibu yang bisa dihubungi via WhatsApp. Kemudian boleh diklik cetak kartu pendaftaran. Nah, kalau sudah dicetak, Ibu akan mendapat downloadan PDF yang isinya seperti ini. Jadi isinya adalah di bagian atas itu kartu, ini belum kami edit ya Ibu, nanti ini isinya adalah kartu peserta pendaftaran RPL, namanya siapa, nanti prodinya tentu PIAUD, termasuk nanti ketua PMB-nya adalah wakil rektor satu yang baru. Jadi nanti ini kalau sudah selesai dimasukkan oleh prodinya untuk mata kuliah CPMK dan ini juga sudah kami edit dengan yang baru. Nanti akan diinformasikan ke Kaprodinya. Nanti Kaprodinya silakan menginformasikan ke peserta RPL-nya. Jadi sampai sini saja dulu cukup untuk Bapak Ibu mendaftar sebagai peserta RPL-nya. Tapi belum dinyatakan sebagai lulus ya, karena nanti ada proses selanjutnya yang nanti dijelaskan mungkin oleh tim DPP bahwa proses selanjutnya seperti apa. Nah, jadi nanti akan ada informasi Ibu ini perlu tinjauan lagi terhadap apa yang sudah Bapak Ibu inputkan ke sistem atau sudah cukup, nanti langsung bisa mendapatkan SMS bahwa Ibu berhak menjadi calon mahasiswanya ya.
Untuk kami dari sistem informasi komunikasi hanya sampai pendaftarannya saja. Jadi nanti boleh, kalau misalnya ada yang ditanyakan, boleh saya kembalikan ke Ibu moderator tadi. Terima kasih, Ibu. Oke, baik, terima kasih Bu Ause atas pemaparan yang Ibu sampaikan. Alhamdulillah sangat jelas ya Bu ya pemaparannya. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan. Nah, jadi sedikit bunda-bunda PAUD semuanya, bahwasanya tadi Bu Ause telah memaparkan bagaimana tata cara pendaftaran di Universitas Islam Riau, khususnya program studi pendidikan Islam anak usia dini. Nah, jadi nanti ibu-ibu bunda-bunda silakan masuk ke link pmb.uir.ac.id. Kemudian tadi ada masuk melalui jalur RPL. Nah, kemudian ada SMS yang harus bunda-bunda lakukan. Baru setelahnya bunda-bunda memperoleh username untuk login melakukan pendaftaran. Nah, jadi kemudian setelah itu ada beberapa berkas yang bunda-bunda harus siapkan. Nah, jadi terkait berkas-berkas ini nanti kami dari tim program studi pendidikan Islam anak usia dini sesuai yang disampaikan Bu Ause akan menjelaskan lebih detail lagi sertifikat seperti apa, kemudian berkas-berkas pendukung, dokumen-dokumen apa yang bisa dinilai untuk dijadikan konversi ke dalam bobot SKS. Nah, jadi di program RPL ini memang bunda-bunda sudah tahu RPL ini program rekognisi pembelajaran lampau. Jadi di situ nanti sertifikat-sertifikat, dokumen-dokumen yang sudah bunda-bunda peroleh itu kita konversikan ke dalam bobot SKS. Nah, jadi ini hal yang diberikan oleh pemerintah untuk mempermudah bunda-bunda memperoleh sarjana pendidikan. Nah, jadi begitu barangkali ya bunda-bunda nanti kita akan melakukan Zoom lagi lebih detail. Kemudian tenang saja, bunda-bunda nanti akan dipandu oleh kami dari tim PIAUD sendiri. Nah, terima kasih Bu Ausa. Ya, sama-sama. Kemudian bunda-bunda yang tentunya masih semangat dan berbahagia, kita masuki acara selanjutnya yaitu sosialisasi program RPL. Nah, kami harapkan bunda-bunda dapat dengan hikmat untuk memperhatikan, memahami bagaimana program RPL ini nanti akan kita laksanakan. Nah, sosialisasi ini akan disampaikan oleh bidang Direktorat Pendidikan dan Pengajaran Universitas Islam Riau, yaitu kepada Bapak Ivan. Kepada Bapak kami silakan. Baik, terima kasih Bu Dian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillah main nama dihormati dari Fakultas Agama Islam, Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Kemudian yang kami hormati juga dari tim Simfokom, yaitu tadi ada Kepala Badan Simfokom Bu Ause. Kemudian Bapak Ibu dosen PIAUD dan juga yang kami hormati Bapak Ibu atau Ibu-ibu aja ini semuanya. Ibu-ibu, gitu. Soalnya ada foto Bapak tadi. Ada Bapak-Bapak juga tadi Bu. Bunda-bunda ya, saya juga sering menyebut bunda sebenarnya karena memang punya anak kecil juga yang sedang di kelas PG, playground gitu. Ya, jadi sering juga manggil bunda sama gurunya gitu ya. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dan eh, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, ibu-ibu sekalian, perkenalkan nama saya Ivan Taufik. Saya adalah tim daripada Direktorat Pendidikan dan Pembelajaran Universitas Islam Riau, yang mana dalam hal ini program rekognisi pembelajaran lampau itu dipegang oleh tim kami di Direktorat Pendidikan dan Pembelajaran. Ini sebenarnya sosialisasinya teknis saja, Bu. Karena tadi proses pendaftaran sudah disampaikan oleh Bu Ause dan mungkin itu adalah langkah pertama yang harus
dilakukan nanti. Akan tetapi di dalam sistem tadi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu adanya dokumen. Jadi saya infokan bahwa rekognisi pembelajaran lampau ini adalah sebuah program baru dari pemerintah yang tentu diinisiasi oleh Kementerian Riset dan Teknologi, Kemendikti-Saintek Republik Indonesia, yang mana pasarannya itu berada di ranah akademik, Bu. Jadi yang seperti vokasi itu tidak bisa sepertinya untuk melakukan RPL. Jadi jenjangnya hanya di S1 dan S2. Jadi ada guru-guru yang bisa tamatan SMA, sudah bekerja sekian tahun, kemudian oleh pemerintah diberikan kemudahan untuk bisa mengambil gelar sarjana. Itu bentuk apresiasi dari pemerintah atas kinerja kita di dalam bekerja tadi. Jadi kita sudah tidak bisa kuliah karena memang sudah harus bekerja, tapi alhamdulillah tahun 2025 ini dibuka program yang apabila kita manfaatkan itu bisa memberikan dampak yang sangat baik dalam jenjang karir kita. Nah, izin ibu-ibu sekalian, rekognisi pembelajaran lampau yang ada di Disdasmen ini itu berkaitan tentang bagaimana memberikan nilai setara di dalam SKS di tingkat akademik sarjana, yang mana nilai itu diambil dari pengalaman kerja ibu-ibu sekalian. Apa saja pengalaman ibu-ibu sekalian, yaitu pengalaman mengajar dan juga bukti-bukti sahih yang berkaitan tentang eh, pengalaman itu. Misalnya pernah mengikuti diklat, pelatihan guru, punya sertifikat guru. Nah, itu yang akan dikonversi di dalam SKS atau mata kuliah. Jadi, kalau kita pahami dengan mudah, mahasiswa sekarang, anak-anak Gen Z sekarang yang sedang kuliah PIAUD, mereka mendapatkan teorinya. Kemudian setelah tamat menerapkannya di sekolah. Nah, untuk RPL, pengalaman atau praktik yang ibu-ibu lakukan itu yang akan kita sesuaikan dengan teorinya, mata kuliahnya gitu. Nah, itu prosesnya Bapak Ibu, ibu-ibu sekalian. Jadi tidak bisa kita adakan RPL ini kalau tidak ada bukti. Oleh karena itu tadi berdasarkan sistem kami meminta sebanyak-banyaknya sertifikat yang ibu-ibu punya selama ini. Dari mulai mengajar sampai hari ini, mohon dibantu untuk dikumpulkan semuanya. Kemudian kalau dapat penghargaan, kemudian kalau ada foto-foto dokumentasi kegiatan, nah itu dikumpulkan semua. Yang mana nanti itu menjadi bukti untuk dilampirkan di dalam proses konversi mata kuliah yang akan dikonversi nanti. Nah, konversi itu sendiri yaitu bagaimana bahwa mata kuliah yang ada di UIR, yang ada di PIAUD, itu layak diakui bahwa sudah selesai dilakukan secara praktik oleh ibu-ibu sekalian selama proses bekerja selama ini. Nah, itu jadi kami di UIR sangat berharap itu bisa ada, dan tentu kami rasa dengan pengalaman bekerja ibu-ibu sekalian pasti sudah sangat banyak nih pelatihan, pengalaman di kelas, dan hal-hal yang sebenarnya itu teorinya itu sudah dikerjakan secara langsung. Nah, seperti itu, itulah yang disebut dengan program RPL. Jadi teknis pertamanya seperti itu, dan itu tadi membantu untuk proses pendaftaran. Kemudian yang kedua, setelah ibu-ibu sekalian mengumpulkan semua bukti, yang perlu dilakukan adalah mengisi formulir. Mungkin nanti dari tim program studi PIAUD bisa memberikan kepada ibu-ibu sekalian template-nya atau formatnya. Nah, apa sih yang perlu diisi? Karena ini diberikan lagi pertemuan daring khusus untuk mengisi formulirnya, Bu. Ya gitu, sehingga nanti kita fokus setelah selesai pertemuan hari ini,
ibu-ibu sekalian minta tolong dikumpulkan semua bukti-bukti pengalaman bekerjanya, sertifikat dan yang lain-lainnya. Nanti kita di pertemuan berikutnya mungkin coba teknis langsung untuk mengisi formatnya. Sehingga bisa dengan waktu sesingkat-singkatnya kita bisa menyelesaikan hal-hal yang mungkin nanti itu agak sulit dikerjakan kalau tidak dicontohkan langsung gitu. Itu mungkin kami minta dari DPP UIR untuk difasilitasi. Kemudian Ibu sekalian bahwa proses ini terjadi antara kerjasama dua kementerian, yaitu Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dan juga Kementerian Riset Teknologi Kemendikti-Saintek. Nah, dua kementerian ini tentu memiliki beberapa hal yang berbeda. Kami di DPP UIR karena di bawah naungan Kemendikti-Saintek, kami tentu menerapkan alur kerjanya daripada kementerian tersebut. Nah, sampai hari ini kami belum mendapatkan informasi tambahan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, bagaimana konsep RPL yang ada di Kemendikdasmen itu, sehingga kami izin menerapkan skema RPL yang ada di Kemendikti-Saintek. Yang mana nanti alurnya setelah ibu-ibu sekalian mengisi formulir, kemudian formulir itu diberikan kepada tim PIAUD melalui Bu Dian ataupun Bu Raihana. Dan ini juga minta tolong Bu difasilitasi juga kontak servisnya Bu atau CP kontak personnya sehingga nanti ibu-ibu yang akan menjadi mahasiswa UIR dalam program RPL non reguler ini informasinya bisa clear gitu, bisa ada narahubung yang memang bisa dihubungi gitu. Nah, kemudian nanti setelah datanya selesai, ibu-ibu sekalian harus mendaftar melalui sistem yang tadi. Kemudian dari sistem tadi nanti akan ada proses internal di UIR, proses mengkonversi. Yang mana nanti sebelum tanggal 15 September, ibu-ibu sekalian akan dirapatkan pleno oleh Rektor Universitas Islam Riau dan disahkan sebagai mahasiswa Universitas Islam Riau. Jadi ibu-ibu sekalian nanti ketika kuliah itu tidak ada bedanya dengan mahasiswa UIR lainnya. Yang membedakan hanya kelas ini online, yang lainnya offline gitu. Jadi insya Allah kami di UIR tidak akan membeda-bedakan. Nah, salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam proses perkuliahan ini nanti bahwa akan tetap ada namanya kuliah. Kuliah itu akan tetap ada ibu-ibu sekalian. Artinya ibu-ibu harus mempersiapkan waktu untuk perkuliahan online tersebut. Kenapa? Karena nanti dosennya yang mengajar itu belum tentu Bu Dian ataupun Bu Raihana. Bisa jadi nanti dosen dari yang mungkin tidak dikenal hari ini, belum ibu-ibu sekalian belum kenal nih sama dosennya. Nah, jadi dosen-dosen tersebut adalah dosen-dosen yang memang mengajar seperti biasanya reguler, cuman diperbantukan untuk mengajar di kelas non reguler ini. Jadi apabila ibu-ibu sekalian ternyata tidak bisa masuk kelas, nah itu tentu merugikan diri kita sendiri. Jadi perkuliahannya kami tidak bedakan ini. Kalau tidak hadir berarti kami berikan keterangan alfa gitu atau tidak hadir. Sama seperti di sekolah, Bu. Jadi kalau tidak hadir ya berkurang nilai kita gitu. Nah, karena pemerintah hanya mengkonversi RPL itu ya pengalaman kerja, Bu. Total maksimalnya adalah 100 SKS. Ibu-ibu sekalian harus kuliah tetap sebanyak 44 SKS. Yang mana itu kalau disemesterkan adalah 2 semester. 2 semester itu ya jadi mahasiswa biasa Bu, normal kita. Tidak ada dikhususkan, tidak ada di diberikan hal-hal treatment yang berbeda, sama seperti mahasiswa. Kalau dijadwalkan oleh Bu Raihana hari kuliahnya jam 11 sampai jam 2, maka ya kita masuk jam 11 sampai jam 2 misalnya. Itu teknisnya.
Nah, setelah jumlah pertemuan kita di dalam satu semester itu ada 16 pertemuan, ibu-ibu sekalian. Ada 16 minggu. Jadi minggu 1 sampai minggu 7 itu kita kuliah, belajar. Kemudian minggu ke-8 kita ujian tengah semester. Jadi tetap akan ada ujian. Nah, kemudian minggu ke-9 sampai minggu ke-15 kita belajar lagi, online lagi. Nah, nanti minggu ke-16 kita ujian akhir semester. Ujian itu selesai, kita sudah menyelesaikan satu semester. Nah, di UIR ini untuk bulannya sebenarnya hanya 4,5 bulan satu semester itu. Jadi satu semester akademik untuk sarjana di UIR itu 4,5 bulan atau paling maksimal 5 bulan. Tidak sampai 6 bulan satu semester. Nah, ketika sudah selesai nilai sudah keluar, itu dianggap sudah selesailah satu semester. Kemudian masuklah ya, prosesnya sama. Bertemu selalu 16 pertemuan atau 16 minggu. Jadi kami dari DPP menginginkan komitmen kita bersama ibu-ibu sekalian, karena ini alhamdulillah ibu-ibu sekalian kan adalah guru-guru yang terpilih untuk bisa melaksanakan program ini pertama kali nih di RPL, di Disdagmen. Sehingga tentu kita ingin saling menyelesaikan program ini dengan baik. Nah, dan kami minta ibu-ibu sekalian itu bisa kita berkomitmen bahwa menyelesaikan ini sampai 2 semester tersebut. Insya Allah nanti kami dari UIR juga akan memberikan, tentu akan dengan kuliah online saja itu sudah mempermudah Bapak Ibu sekalian. Di UIR ini hari ini kita tidak ada lagi kuliah online. Tapi karena kita ingin membantu program pemerintah ini, maka kami sediakan kelas yang isinya ibu-ibu sekalian itu 100% online. Nah, dengan kemudahan itu mungkin kita bisa eh, ibu-ibu sekalian tidak ada halangan lagi nih. Bahkan saya dapat info dari Bu Raihana dan Bu Dian bahwa kelasnya harus di atas jam 11. Dikarenakan sekolah pulangnya jam 11. Nah, itu kita fasilitasi Bapak Ibu ibu-ibu sekalian. Jadi mungkin jam 11 sampai jam setengah 1 nanti istirahat dulu zuhur nanti lanjut lagi. Itu nanti teknisnya sama Bu Raihana selaku Kaprodi. Itu jadi nanti teknisnya seperti itu saja ibu sekalian. Jadi tidak ada perlu saya makanya tidak pakai materi karena ini sebenarnya bisa kita sampaikan saja. Yang paling penting adalah sistem tadi. Ibu-ibu kalau tidak menyelesaikan sistem tadi maka tidak diakui sebagai mahasiswa UIR gitu. Dan kemudian saya dapat info juga bahwa informasi kita hari ini hanya untuk 48 calon mahasiswa. Saya dapat info dari beberapa daerah lain di Indonesia ini yang ikut program ini, ada kepala dinasnya yang nyebarkan link ini ke dosen-dosen yang bukan guru-guru yang ikut program ini. Misalnya Ibu Suwarni mungkin eh, diberikan link ini juga kepada kawannya yang tidak lolos dalam program ini ya gitu. Itu tidak diperbolehkan kalau tidak salah. Nah, hanya yang lolos sajalah yang boleh mendaftar di UIR gitu. Dan kami di UIR sudah punya data-datanya. Insya Allah akan ada 48 ya Bu Dian. Apakah ada tambahan hari ini Bu Dian? Masih 48 ya Bu Dian? Iya, sampai hari ini masih 48, Pak. 48 jadi siap. 48 itulah yang akan kami berikan, kami dampingi untuk mendaftar di UIR. Insya Allah nanti Bu Raihana, Bu Dian dan tim dan pimpinan dari Fakultas Agama Islam UIR juga akan mensupport proses itu. Mungkin itu saja dulu Bu Dian untuk gambaran karena memang yang paling penting itu adalah proses mengumpulkan sertifikat dan bukti bekerja tadi saja. Kalau ibu-ibu sekalian pernah ikut diklat, pernah ikut pelatihan apapun itu sebagai guru, itu dikumpulkan. Kalau tidak ada yang cetaknya, soft file-nya juga tidak ada masalah.
Kalau ada yang cetak tapi softwarenya nggak ada, ya itu juga nggak ada masalah. Nanti yang cetak itu mungkin di foto atau dibikin di scan, nah itu bisa juga. Karena memang kami di UIR berdasarkan peraturan Kementerian Kemendikti itu, RPL itu hanya diperbolehkan kalau ada sertifikat-sertifikat tadi. Penghargaan ibu-ibu sekalian mungkin pernah ikut lomba lomba yang berkaitan dengan murid dan dapat penghargaan, nah itu juga sangat bagus. Itu 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 saja mungkin dulu Bu Dian. Mungkin kalau ada diskusi dipersilakan, nanti akan saya jawab apabila itu memang berada di ranah DPP. Bisa jadi itu di ranah prodi nanti. Baik, itu saja saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Ivan dari bidang DPP UIR atas pencerahan ya Pak ya, lebih tepatnya pencerahan yang disampaikan. Nah, jadi begitu Bunda-Bunda, tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Ivan, bunda-bunda di sini, kami yakin dengan pengalaman mengajar yang sudah mungkin hampir 10 sampai 15 tahun nih Pak Ivan. Nah, sudah banyak sekali sertifikat-sertifikat, sudah banyak sekali pengalaman-pengalaman mengikuti lomba, kemudian mengikuti organisasi. Nah, jadi dokumen-dokumen inilah yang nanti kita perlukan untuk melengkapi persyaratan RPL kita. Nah, jadi dokumen-dokumen ini nanti kita nilai apakah sudah sesuai dengan mata kuliah yang kita RPL-kan. Nah, jika sudah sesuai nanti kita akan menjadikan itu konversinya. Nah, jadi informasinya dari kementerian itu kita bisa mengkonversi 100 SKS ya Pak Ivan ya. Nah, jadi 100 SKS tentunya akan banyak sekali nih bunda-bunda dokumen yang bunda-bunda PAUD harus persiapkan. Nah, untuk dokumen jelasnya itu nanti kami akan membagikan bagaimana bentuk dokumennya, apa itu deskripsi dokumennya. Nah, itu di teknis kita kedua nanti Pak Ivan. Jadi nanti seperti Pak Ivan sampaikan, kita akan fasilitasi kembali Zoom yang kedua untuk teknis melengkapi persyaratan RPL ini. Nah, begitu Bunda-Bunda. Nah, jadi oke, pemaparan dari kedua bidang ini, tata cara pendaftaran dan sosialisasi RPL sudah selesai. Kita masuki ke acara diskusi. Nah, jadi bunda-bunda yang mau memberikan pertanyaan atau masih ada yang kebingungan terkait dengan program RPL, kita bisa melakukan diskusi ini. Jadi Pak Ivan, Bu Ausa masih standby di sini. Kemudian kami juga program studi akan menjawab kebingungan-kebingungan dari bunda-bunda PAUD semuanya. Tapi mudah-mudahan kita semua di sini akan memberikan kemudahan untuk bunda-bunda PAUD. Kita akan melakukan pembimbingan utuh untuk mensukseskan program pemerintah ini. Nah, oke, kepada bunda-bunda PAUD yang berbahagia, jika ada pertanyaan, saran ataupun masukan, itu boleh raise hand dulu atau langsung ini. Boleh kepada bunda-bunda? Oh ya, sebelumnya bunda-bunda izin untuk mengisi absen ya bunda, supaya kami bisa menteli, supaya kami bisa melihat list-list kehadiran bunda-bunda semuanya. Oke, silakan bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bunda Saya siapa ya? Ibu Saryani, Bunda Saryani. Bu. Mau nanya. Iya, Bunda. Ya, mau nanya. Apa udah bisa daftar Boleh Bunda akunnya, Bu? perkenalkan diri dulu Bunda. Dari mana TK-nya, Bun? Oh, nama saya Ibu Saryani dari TK Islamia Bunaya Siak Dayun, Bu. Masya Allah, dari Dayun ya Bunda. Salam kenal Bunda. Sama, Bu. Mau nanya, Bu, udah bisa daftar akunnya, Bu? Ini Bunda, insya Allah nanti kita kabarkan melalui WA Group. Kita siapkan siang ini sistemnya, insya Allah sudah siap siang ini dan nanti kami infokan di WA Group bagaimana pendaftarannya tadi. Kita lakukan langsung, Bun.
Iya, Bu. Nah, itu aja, Bu. Oke. Assalamualaikum Siap, Bun. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tetap semangat ya, Bun. Semangat. Oke, boleh dengan bunda-bunda sekalian, bunda-bunda yang lain. Boleh, Bunda Roza. Waalaikumsalam, Bunda. Oke, Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam, Bun. Mohon maaf ini kalau kita mau daftar itu kan kan pakai apa ya username atau apa namanya tuh ya, itu harus yang lama atau bisa kita buat yang baru gitu. Username yang lama gimana maksudnya, Bun? Udah pernah mendaftar gitu, Bun? Bukan apa ya namanya kalau kita mau daftar itu tuh kayak Reza Yusriani Gemail gitu. Oh, Itu saya mau Gmailnya. Gmail ya, saya mau Iya, Bun. nambahkan angka gitu boleh. Boleh. Boleh ya, Mas ya. Itu gimana? Soalnya beda dengan yang mau daftar ke ini, ke apa? Ke apa namanya tuh, ke yang kemarin gitu, daftar yang kemarin gitu. Atau sama aja gitu ya? Nggak bisa ya dirubahnya. Ini untuk akun mana? Maksudnya Bunda mau merubah Gmail ya, Bunda ya? Iya, mau Kemarin maju pendaftaran di Gmail gitu. RPL-nya di Dikdasmennya beda dengan yang di sini. Iya, nggak Biasanya bisa. emailnya sama, Bun, satu email. Oh gitu ya, iya. Heeh. Boleh deh. Cuman kita di sini pakai email enggak kan? Kita yang pendaftaran di UWIR, Bun, seperti yang tadi Bu Ausa sampaikan, Ya. pengisian pertama itu masih pakai SMS, kemudian nanti kita dapat username baru dari UWIR. Nah, nanti Oh, nggak baru pakai Gmail gitu ya? emailnya nanti mungkin untuk identitas, Bunda. Nanti untuk pengisian di identitasnya, Bunda. Oh, cuma nama doang ya? Cuma Nah, nanti, namanya aja. iya, Oh Bunda. iya. Oke deh, nggak apa-apa. Terus kalau untuk apa lagi ya dokumen yang mau disiapkan itu tuh kayak RPPH atau yang 1 tahun itu harus dibuat juga. Iya, Bun. Jadi nanti kan di dokumen yang kita perlukan untuk konversi itu ada sertifikat, kemudian ada modul pembelajaran, modul ajar gitu kan RPPH itu. Nah, nanti kita menyesuaikan dengan mata kuliahnya. Modul ajarnya nggak harus modul ajar 1 semester, Bunda, 1 tahun, tapi menyesuaikan dengan kebutuhan nama mata kuliah kita nanti. Oh, yang jadi itu tuh kayak RPPH itu harus dibuat gitu ya. Iya, Satu benar, benar, minggu ya. Bunda. RPPM ya. Di beberapa mata kuliah nanti kita perlukan RPPH, Bun, RPP itu. Jadi harus dibuat juga ya untuk dokumennya tuh nanti. Iya, benar, Bunda. Yang mau disiapkan tuh RPPH-nya atau RPPM-nya ya, Bu? RPPH, Bunda. RPPH saja untuk 1 hari aja ya. Iya, Bunda. Tapi nanti kita menyesuaikan lagi kebutuhan dari mata kuliahnya, Bun. Mungkin ada yang membutuhkan RPPM juga. Nah, gitu. Yang untuk awal pendaftaran itu butuh itu enggak? Itu tadi kalau kita lihat dari sistem tadi, itu dalam bentuk sertifikat-sertifikat aja dulu, Bunda, Oh yang gitu Bunda, ya. iya, Jadi yang yang Bunda perlu disiapkan lengkapi. tuh sertifikat aja dulu ya. Sertifikat-sertifikat dulu. Sesuai dengan kebutuhan sistem tadi ya, Bun, ya. Nah, Oke lah. Terima kasih kemudian, Bunda atas ininya. iya, baik, Bunda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh, Bunda, Bunda Yelmi Susliana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bu Ilmi Susliana dari TK Puspa Bangsa Kandis, Kabupaten Siak ya Bu. Iya, Masya Allah, siap ya, Bun. Nah, di sini saya mau menanyakan, itu Bu, nanti masalah Bu. Bagaimana, Bunda? Putus-putus, Bunda? Nomor SMS sama nomor WA saya nanti berbeda, nggak masalah Bu? Nggak masalah, Bun. Nanti kalau untuk komunikasi teknis, kita via WA. Kemudian untuk mendaftar, itu pakai nomor SMS Bunda aja. Nggak Oke. apa-apa. Oke Bunda, itu aja. Insya Allah Ya. yang lainnya paham. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya, Bun.
Boleh Bunda, Bunda Juliana. Belum untuk orang tuh dulu. Mm-mm. Belum absen lagi ini, siapa yang tanya-tanya dulu. Nanti mau tanya. Ya boleh Bun. Absennya sudah dikirimkan di chat Zoom-nya ya Bun ya. Silakan diisi absennya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Mohon izin, saya Juliana mau bertanya, apakah email yang digunakan itu emailnya emailnya Belajar ID ataukah email yang biasa? Terus mohon izin kalau misal seandainya di perkuliahan terdapat nilai kami yang E misalnya satu semester itu bagaimana, apakah ada penambahan semester atau mengulang di semester berikutnya? Seperti itu. Terima kasih. Oke, baik Bunda. Mungkin saya jawab pertanyaan yang kedua dulu ya Bunda ya. Nanti kita alihkan ke Bu Ause Simfokom terkait dengan email tadi. Nah, jadi untuk pengakuan nilai itu, nah kita berdasarkan konversi sertifikat-sertifikat tadi, nah kita usahakan dalam jangka waktu penilaian ini jika memang bukti-bukti itu masih kurang, untuk kita minta lengkapi lagi sehingga nanti nilai yang didapatkan itu sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, kemudian terkait dengan nilai untuk di pembelajaran, nah jadi seperti yang Pak Ivan sampaikan tadi, kita memang kuliah seperti biasanya, reguler biasanya, itu ada 16 kali pertemuan, kemudian akan ada tugas-tugas. Nah, jika selama pertemuan bunda-bunda hadir, kemudian bunda-bunda melakukan menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh dosen-dosen dari PIAUD-nya, itu insya Allah tidak akan ada nilai yang buruk begitu Bunda. Nah, jadi memang tadi Pak Ivan sudah sampaikan komitmen bunda-bunda lah yang memang diperlukan, yang memang harus yang kita kuatkan untuk bisa menyelenggarakan program RPL ini. Nah, kemudian kemudahan seperti waktu kuliah. Nah, itu insya Allah nanti kita kondisikan dengan jam pulangnya dari bunda-bunda mengajar. Nah, begitu ya Bunda ya. Insya Allah bagus Bun. Nah, oke. Itu. Izin Bu Ause. Ause masih ada. Ya, Ibu. Jadi Ini ya izin. tadi saya sudah dengar pertanyaannya, Ibu. Iya. Jadi minta maaf ibu-ibu sekalian untuk terdaftar sebagai mahasiswa RPL itu tidak butuh email sama sekali ya Bapak Ibu. Hanya minta request SMS tadi saja. Nanti yang masuk itu adalah kode. Kode itu bisa berupa angka ataupun huruf untuk login. Jadi tidak usah Ibu bingungkan email yang mana karena tidak ada perlu email. Cuman nanti ketika mengisi data Ibu diminta isikan email Ibu. Nah, terserah Ibu mau pakai email yang mana. Isikan saja email yang biasa Ibu pakai untuk aktivitas sehari-hari. Karena tidak ada penggunaan email. Kemudian dari siapa ya? Ada yang namanya Bu Dela. Mungkin tadi ada SMS ke UIR ya secara langsung bahwa requestnya tidak bisa. Memang tidak bisa sekarang karena memang belum dibuka. Jadi informasi dibukanya kapan? Itu menunggu informasi dari prodinya. Apakah hari ini atau hari Jumat atau mungkin paling lambat minggu depan? Informasinya dari Bu Kaprodi. Tolong bersabar dulu karena memang yang kalau ibu sekarang ketiknya sekarang, ibu pasti tidak akan dapat balasan. Balasannya pasti minta maaf, formatnya salah karena memang belum dibuka. Jadi nanti tunggu informasinya untuk bisa melakukan request SMS-nya ya ibu-ibu ya. Gitu Bu dia. Ya, baik Bu Ause, terima kasih Bu Ause. Nah, begitu ya bunda-bunda ya. Nah, jadi untuk pendaftaran kita belum memerlukan email. Email itu hanya diperlukan untuk mengisi identitas bunda-bunda PAUD semuanya. Nah, oke barangkali masih ada yang mau ditanyakan, Bun?
diingatkan kembali ya Bun, absennya silakan diisi karena listnya ini sudah ada yang mengisi, cuman belum sesuai nih pengisian dengan jumlah yang hadir. Nah, jadi kami ingatkan kembali untuk bunda-bunda mengisi absensi untuk kegiatan ini. Mana dia? Oke. Ya, boleh Bun. Dengan siapa Bun? Bu Despin, Bu. Iya, silakan Bu Desvin. Saya Bu Despin dari TK Mutiara Al-Madani Pekanbaru, Bu. Bukan baru, satu kota ya Bun ya. Boleh Iya. main-main Bun ke sini Bun. Iya, insya Allah, Bu. Panam juga, Bu. Di mana Bun? Di Panam. Oh, di Panam, iya. Nah, Oke. Bu, ini Bu ijazah saya tuh enggak apa, Bu. Kemarin pernah rumah tuh masuk apa, banjir sekali, Bu. Jadi menurut aku tuh Bu ijazah tuh, Bu, kena air. Tapi yang apa legalisir ada, Bu. Sama sertifikat yang lain juga ada yang kena banjir kemarin. Gimana tuh, Bu? Oke. Untuk filenya masih ada Bun. Mungkin sempat untuk menjadikan file gitu Bun. Ada kayaknya, Bu. Dan Nggak ada gimana Bun? kalau apa ijazah akhir saya legalisir ada, Bu. Tapi Nah, kalau yang bisa. sertifikat tuh kayaknya kemarin nggak ketemu saya lagi, Bu. Iya. Seperti tadi yang Bu Ausa sampaikan, kan tadi harus ijazah asli Bun, cuman Bu Ausa kembali Bu Ausa. Ya, Untuk baik. ijazah yang legis bisa ya Bu ya? Baik. Sebentar. Pak Yus ada di sini, Pak Yus? Ada, Bu. Ya, boleh dijelaskan Pak Yus terkait ijazah itu bagaimana proses Bapak memverifikasinya kalau dia menggunakan legalisir Pak Yus? Untuk legalisir ijazah dipersilakan. Nanti kami juga akan melihat di PD Dikti atau di PISN-nya untuk sebagai pembandingnya. Kalau tidak ijazah aslinya. Ya, baik. Jadi Bu Dian, Ibu-ibu, kalau nanti ternyata ijazahnya itu rusak atau aslinya tuh rusak atau separuhnya itu tulisannya nggak jelas lagi ataupun kena banjir, tapi ibu pasti punya yang backupnya ya, misalnya ibu punya yang legalisirnya, uploadkan aja dua-duanya, yang rusak satu, yang legalisirnya satu, kemudian jelaskan di keterangan tadi itu bahwa yang aslinya sudah rusak. Nanti tim yang ngecek ke Dikti, karena data ke Dapodik nanti itu kan dari Delema. Intinya DLMA itu bisa membaca bahwa ibu itu ada ijazahnya. Nanti dicek sama DLMA bahwa yang ibu uploadkan itu valid. Di Dapodiknya memang ada begitu. Jadi begitu ya, Bu Dian. Iya. Oke, baik Bu Ausa. Terima kasih Bu Ausa dan terima kasih Pak Yuswardi dari DLM UIR. Nah, begitu ya Bunda-bunda. Oke Bunda, masih ada yang mau ditanyakan Bunda? Sepertinya udah jelas semua Bunda. Maaf Bunda, maaf Bu. Oke, boleh Bunda. Ini mau ngisi absennya, saya udah terisi absen ya namanya ya. Siapa Bun? Bunda Roza Yusriani tadi. Roza Yusriani. Sebentar Bun, kita cek dulu Bun. Gimana caranya ya? Roza Yusriani. Bentar ya Bun, kita cek dulu Bun. Ini dicari-cari dari tadi gimana caranya ngisi absen? Belum masuk Bunda. Bunda tinggal klik link itu. Yang mana ya? Dian bisa share screen aja Bu Dian. Boleh tunjukkan di mana chatnya, linknya apa, dan chatnya mana Bu Dian. Ya, silakan Bu Dian. Oke, baik Bu Ausa. Mas Yana deh. Coba, gimana share screen? Nggak share screen-nya gimana? Yang Oke, baik Bunda Roza dan Bunda-bunda semuanya. Kita dibantu sama IT dari Fakultas Agama Islam. Nah, ini boleh Mas Yanu share screen di linknya dulu ya, Mas?
di link Yang di chat Zoom-nya aja dinampakkan. di chat Zoom-nya Jadi dulu, di mana dia melihat chat yang di Zoom itu. screen Jadi yang Zoom-nya dulu, share-nya yang Zoom-nya. layar Zoom-nya Mas, di share screen. Besarkan dulu, besarkan Zoom-nya dulu, Mas. Belum muncul, sebentar ya Bunda, ini. Coba Mas. Nah itu bisa Mas. Coba dari sini ya. Belum Mas. Coba saya ya. Ini muncul Mas. Ini saya share screen nih, muncul. Asal yang saya Kita tutup dulu. Oke, mana chat sini. Nah ini ya Bunda Roza. Nah ini dari chat. Ya. Chat. Dari chat ini. Dari chat ini, nah itu ada link Zoom yang sudah di-share. Nah ini Bunda, klik aja di sini Bun. Yang mana tuh ya? Sudah munculkan. Nah ini Bun, sudah ya Bun ya. Kemudian klik continue to destination. Yang mana tuh ya? Itu keluarnya di mana? Itu ke apa itu tadi? Nampak tadi itu Bu Dian yang Zoom. Kalau misalnya Bu Dian punya link WhatsApp group, boleh share linknya di situ. Iya boleh, boleh Bun. Oke, saya share ulang di WA group ya Bun ya. Oke, baik, makasih. Ya siap Bun. Oke, siap, kita share dulu di WA grup deh Mas. Udah, share ulang lagi Mas. Udah di share ya, Bunda Bunda Roza udah di share di WA grup kita. Yang mana itu Bun? Yang ini nih HTTP BF ini. Oh ya, absensi ini ya. Oke. Iya, absensi RPL PIAUD UIR 2025. Oke. Ya, setelah itu ditekan itu langsung diisi nama gitu ya Bu. Iya Bunda, ada nama lengkap, ada nomor HP di situ, diisi sesuai dengan data kita Bunda. Terima kasih Bu. Boleh Bunda-bunda yang lain? Masih ada yang mau ditanyakan Bun? Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya Bunda Mesiati, silakan Bunda. Ya, ini mau tanya nih Bu. Dari mana Bun? Dari ke Pulau Meranti. Masya Allah, dari Pulau Meranti. Nyebrang ya Bun? Iya. Oke, ya Bun silakan Bun. Ya ini Bu, mau tanya nih Bu. Kalau ijazah kita dari SD sampai SMA, tanggal lahirnya nggak sama yang dari pusat tuh Bu. Gimana tuh Bu? Oke, nah mungkin bisa dibantu Pak Yuswardi dari DLMA UIR. Mohon Pak. Perubahan data yang dipakai itu ijazah terakhir ya Bu ya. Ijazah Ya. terakhirnya benar Bu ya. Benar, ijazah SD, SMP, SMA benar Pak. Tapi yang dari pusat keluarnya nggak benar, nggak bisa. Ijazah terakhirnya maksudnya yang di pusat itu ijazah apa itu Bu? Ijazah D1 atau SMA. SMA.
Ibu nanti Ya. didampingi dengan surat keterangan dari sekolahnya, Bu. Surat keterangan kesalahan penulisan dari sekolahnya, Bu. Kalau tidak, nanti apakah sesuai dengan ijazah, sesuai dengan KTP. Jadi nanti Ibu bisa tulis itu bahwa dokumen Ibu divalidasi berdasarkan KTP, tanggal lahirnya atau berdasarkan ijazah. Jadi nanti mungkin kepada Ibu Ausia juga minta dilengkapi itu Bu, apakah dokumen mereka nanti disesuaikan dengan KTP atau sesuai dengan ijazah, minta ditambahkan supaya nanti tidak bolak-balik bunda-bunda nanti mengupload dokumennya kan. Karena gini, Bu, Pak, karena kemarin waktu pendaftaran pertama, karena kita dapatnya yang dari pusat kan, jadi kalau kita masukkan nomor NIK yang dari KTP, dan nggak bisa masuk. Setelah saya ambil dari yang dari pusat, itu masuk gitu. Baru bisa gitu ikut masuk di sini. Nik yang dimasukkan nik KTP atas nama Ibu. Ini yang dimasukkan semua yang yang tanggal lahirnya tuh yang dari pusat. Kan ada tuh yang dari pusat niknya sama tanggal lahirnya gitu. Itu yang saya katakan. Bukan dari KTP. KTP nggak bisa masuk. Maka tuh kalau KTP sama semua. KTP, KK, ijazah dari SD sampai SMA. Yang ini yang saya apakan yang dari pusat itu yang bisa masuk gitu. Bu Dian ada hubungan dengan orang pusatnya. Kayaknya nanti dari pusatnya salah memberikan NIK untuk kodenya Ibu ini. NIK Ibu ini tidak sesuai dia. Oh gitu ya, iya Bu. Biasanya sih memang kalau ada kasus seperti itu mahasiswanya langsung dia yang memperbaiki pusat itu. Cuma saya tidak tahu apakah Bu Dian punya fasilitas untuk mengakomodir itu Bu dengan pemerintah. Karena nampaknya NIK Ibu ini enggak yang didaftarkan di pemerintahnya tidak sesuai Bu dengan yang dia punya gitu. Karena nanti kalau dia salah ke belakangnya nanti salah dia karena NIK-nya kan tidak sesuai ya Bu ya. Iya Bu. Nanti dibantu Bu Dian. Iya, baik Bu Ausa. Jadi kami ada kontak dari Dikdasmennya Bu. Nanti kami konfirmasi ulang, koordinasi dengan pihak mereka terkait dengan identitas Bu Misyati ya, khususnya NIK tadi ya Bunda ya. Iya. Oke. Oke, Iya, baik Bu kemudian Ausa. tadi pertanyaan siapa tadi ya? Udah dijawab belum ya? Yang semester bisa dapat nilai E, apakah mengulang? Terus berapa bolehkah mengulang sampai? Kan berarti di atas dua semester ya, Bu Dian. Apalagi kalau skripsinya belum selesai, itu mungkin belum dijawab, Bu Dian. Iya, belum Bu. Cuman kita tadi menjawab, kita usahakan nilai itu kalau sudah sesuai dengan tugas yang diberikan, kemudian kehadiran juga mencukupi. Nah, begitu Bu Ausa. Gimana penambahan dari Bu Ausa boleh? Ya, lulus semua ya, Bu Dian. Gimana penambahan dari Bu Ausa? Boleh Bu Ausa? Sebenarnya sama dengan apa yang disampaikan Pak Ivan tadi ya, asalkan kita kuliah dengan baik dan benar, mengerjakan semua tugas ya, kemungkinan besar pasti ya. Ya itu aja sih, Bu. Iya benar, iya Bu. Oke, baik Bu Ausa. Ini ada pertanyaan Bu Dian di chat itu minta saya langsung jawab aja lah Bu Dian ya. Iya boleh Bu Ausa. Nanti berkas persyaratannya itu bisa berupa foto atau persyaratannya buktinya berupa foto kegiatannya bisa tidak? Atau hanya sertifikat saja yang dilampirkan? Tergantung Ibu, kalau Ibu mau menyertakan, tadi kan pilihan file-filenya kan banyak. Ada sertifikat. Kalau sertifikat kan yang dikumpulkan hanya file sertifikat. Kalau misalnya Ibu mengumpulkan logbook, ya Ibu kumpulkanlah isinya ada logbook. Berarti logbook ada catatan. Kalau Ibu ada tambahan dokumentasi berupa foto, ya ditambahkan di situ. Jadi sesuai dengan file yang tadi diminta. Kalau misalnya Ibu masukkan ijazah, ya ijazah aja, enggak perlu tambahin foto. Jadi sesuai dengan kebutuhan yang tadi ya Bu ya, list tadi, file-file apa aja yang perlu dimasukkan. Gitu Bu Yanti. Baik, terima kasih Bu Ausa. Boleh bunda-bunda yang lain masih ada yang mau ditanyakan?
Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Ya, Bunda Suhana. Silakan, Bunda. Ya, Bu, yang mengenai sertifikat tadi itu yang kita upload itu yang mulai dari awal mengajar atau seperti apa? Atau yang tahun-tahun dari tahun berapa gitu? Iya, Bunda. Jadi upload saja sertifikat-sertifikat yang sudah Bunda punya semuanya dari awal mengajar. Alangkah baiknya seperti itu. Jadi kita nanti bisa melihat pengalaman Bunda untuk rekonversi ini sampai di mana begitu, Bunda. Oh iya iya. Terima Sesuai dengan kasih Ibu. kebutuhan di sistem tadi ya, Bun. Iya iya. Ya, boleh nambah Bu Dian. Iya. Kalau misalnya sebelum itu ibunya bekerja bukan di Piawut, dia tamat SMA-nya mungkin 20 tahun yang lalu, diterima 10 tahun yang lalu, 10 tahun sebelumnya, itu masih bisa diakomodir untuk RPL atau enggak, Bu Dian? Bisa, Bu Ausa. Jadi kemarin Oke. dari pertemuan kita itu pengalaman selama mengajar itu bisa dijadikan bukti ataupun dokumen untuk kita melakukan konversi, Bu Ausa. Ya, artinya setelah dia pendidikan terakhir kan, dari pendidikan Iya, terakhir sampai benar, Bu. sekarang gitu ya. Iya, benar, Bu. Ibu izin sebentar menyambung dari apa yang diucapkan oleh Ibu Ausu tadi, Ya, seperti contohnya saya misalnya pernah bekerja di PNPM gitu, itu bisa ya untuk diakomodirkan di RPL. iya, bisa Ibu. Jadi eh, kapan pendidikan Ibu terakhir? Misal Ibu SMA 20 tahun yang lalu, dari 20 tahun yang lalu itu Ibu tamat SMA sampai sekarang, apapun aktivitas Ibu, pekerjaan Ibu, Ibu masukkan di sana. Nanti tim penilai lah yang menilai apakah Ibu bekerja yang dulu itu bisa untuk konversi SKS. Jadi semuanya Ibu masukkan aja, Bu. Karena nanti penilai kan bisa tahu, oh Ibu ini punya pengalaman di sini, oh ini bisa nih untuk mata kuliah yang ini gitu ya. Jadi boleh Ibu masukkan aja semuanya Bu Juliana. Terus kalau misal pernah menjadi eh, pelatih kompang, itu kan tidak ada sertifikatnya. Apakah boleh menggunakan foto saja gitu? Oke, kalau misalnya Ibu merasa ini adalah satu hal yang akan bernilai untuk SKS Ibu, masukkan aja fotonya, Bu. Nanti kasih keterangan di situ, di bawah kolom gambar foto. Tadi kan di bawahnya ada tuh, Ibu kasih keterangan Ibu sebagai ini, tapi tidak punya sertifikat. Nah, nanti kembali lagi tim penilai yang memberikan apakah ini boleh dijadikan transfer kredit. Ini hanya transfer kreditnya hanya setengah atau hanya satu SKS itu kembali ke jadi ibu masukkan aja Bu yang menurut ibu nanti bisa membantu dapat 100 SKS gitu Bu. Baik Ibu, terima kasih Ibu. Ya. Oke, baik. Terima kasih, Bu Ausa, jawabannya. Boleh, Bunda-Bunda, masih ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas semua ya, Bun ya? Insya Allah kita diberikan kemudahan karena niat baik kita. Oke. Ada lagi, Bun? Maaf Kalau Bunda, tidak, apa gimana saya Bunda? sudah hadir itu Bun? Sebentar, Bunda. Bunda Roza udah, Mas Janu. Bunda Roza Yusriana. Sudah, Bunda. Alhamdulillah. Berhasil, Bunda. Oke. Oke, Bunda Uswatu, ada yang mau ditanyakan, Bunda? Nggak ada, Bun. Oke, baik. Kemudian nanti karena dia online, full online, LMS-nya pakai apa ya Bu Dian ya? LMS-nya kemarin itu dari kementerian itu fasilitasnya Zoom, Bu. Maksudnya ngasih nilainya lewat mana Bu? Nah, itu belum Nilai kuis itu difasilitasi pemerintah atau dari kita? sebentar Bu, mungkin bisa dibantu oleh Bu Kaprodi. Ya, boleh. Bentar. Ini Bu.
suaranya. Yang ditanyakan untuk penilaian portofolio ya Bu Ausa ya? Ya, LMS-nya, Bu. Karena kalau kemarin saya di PPG, dia punya LMS sendiri dari pemerintah, sehingga dia nggak pakai cerdas. Nah, jadi kenapa saya tanyakan kalau dia pakai cerdas, berarti kan mahasiswanya keresan, Bu, di kita. Proses keresannya dilakukan secara mandiri, baru dia masuk mata kuliahnya di cerdas kan. Nah, kalau sampai ke situ, berarti kami harus siapkan LMS-nya sampai ke apanya sikatnya sampai pengentrian mata kuliah, Bu. Hmm. Nah, kalau untuk penilaian portofolio kan ada di DPP udah diserahkan ke kami Bu Ause. Memang dari kementerian itu tidak ada template khusus ya, gitu. Cuman kemarin komunikasi dengan Pak Ivan, kata Pak Ivan pakai saja yang mandiri punya UIR gitu. Oh, jadi pakai cerdas ya, Bu ya? Iya. Oke. Oke, Bu. Bu, izin Bu. Ini. Gitu ya Pak Ivan? Ya, Pak Ustaz, kita apa memungkinkan pakai cerdas, Bu? Memungkinkan aja. Kalau Bapak minta pakai cerdas, kita siapkan. Artinya Jadi nanti karena kalau PPG kemarin kan kita nggak pakai cerdas ya Pak ya, karena memang disiapkan pemerintah kan. Nah kalau yang ini nanti mau pakai cerdas, artinya proses ini sampai mahasiswa ini keresan pun dilakukan secara mandiri oleh mahasiswanya masing-masing, baru masuk ke LMS yang cerdas itu Pak. Bisa Pak. karena memang seharusnya RPL ini memang kayak biasa Bu, karena reguler kan harusnya kan. Maksudnya melalui cerdas kayak ada ngisi KRS. Kalau PPG itu kan memang 100% berbeda dia. Kita PPG ada yang ini juga sih Pak, yang prajabatan apa-apa gitu, yang online juga. Tapi iya, LMS-nya disiapin mereka, SIM PKB atau apa gitu ya. Ada kalau LMS kita enggak, sendiri. yang ini yang RPL non reguler ini Dari kita, berarti dari dari kita semua, dari kita penyelenggara semua. ya. Penyelenggara semuanya. Oke, oke Pak. Berarti nanti ada masanya kita bantu untuk pengisian KRS itu Pak. Iya. Difasilitasi aja Bu Raihana untuk ininya jadwal kayak tadi untuk pengisian form sama teknis cerdasnya atau pengisian KRS nanti Bu. Oke, siap Pak Ivan. Sebentar mengingatkan karena ini dia mahasiswa reguler, nanti kan ada kan pelaporan data ke Dikti ya, juga mungkin nanti juga ada timeline-nya. Jadi mungkin nanti juga harus ada komunikasi untuk pelaporan data akademik dengan segala macamnya, KRS-nya, aktivitasnya, dengan Pak Dwi nantinya. Jadi pelaporan data awal itu, tipe 1 itu, mungkin dari Prodi juga bisa melihat kalender akademik kita ya Bu ya. Oke Bu, itu aja Bu, mengingatkan aja Bu. Oke, baik Pak Yus. Baik, terima kasih Bu Ause, Pak Yuswardi, Pak Ivan atas jawabannya, Bu Kaprodi. Oke, masih ada lagi Bunda, karena kita sudah juga mau masuki zuhur ya Bun ya. Boleh kita tutup ya Bunda ya. Nah, untuk teknisnya nanti kita bisa melakukan diskusi lagi via WA grup kita Bunda. Nah, insya Allah nanti kami akan fast respon di situ. Nah, baik izin kita menutup Bapak Ibu. Oke, bunda-bunda yang berbahagia, jadi kita sampai di acara penghujung untuk kegiatan sosialisasi pada hari ini. Saya selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran dan partisipasi Bapak Ibu dan seluruh mahasiswa, Bapak Ibu dari Rektorat, kemudian Bapak Ibu Dekanat, dan Bapak Ibu Kaprodi, tim penyelenggara. Terima kasih kami ucapkan. Kemudian semoga kegiatan ini memberikan pemahaman yang lebih kepada bunda-bunda PAUD semuanya terkait dengan tata cara pendaftaran jurusan di Universitas Islam Riau, khususnya program studi pendidikan Islam anak usia dini, serta memberikan pemahaman yang lebih terkait informasi RPL untuk bunda-bunda PAUD semuanya. Nah, sehingga kegiatan ini bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk penyelenggaraan kegiatan kita selanjutnya. Nah, oke, marilah kita tutup acara ini dengan mengucapkan hamdalah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya Dian selaku MC mohon maaf jika ada kesalahan dalam membawakan acara ini. Izin pamit bunda-bunda semua. Wabillahi taufiq wal hidayah.
saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Waalaikumsalam Bunda-Bunda. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yuswati. Izin Bunda-Bunda, kita dokumentasi dulu sebentar. Boleh on cam semua ya Bun? Iya, dokumentasi. Boleh Mas Yano aja lah ya. Gini kita udah. Oke, udah Mas. Oke, layar pertama, screen pertama, boleh Bun dengan senyuman semangatnya, senyum manisnya. Pak Ivan yang senyum kata Bu Kaprodi. Senang ya Pak Ivan ya, lihat-lihat bunda-bunda PAUD ya Pak Ivan. Semangatnya Senang, Pak Bu, Yus, senang. Bu Ause. Pengen Iya, sekolah harus PAUD semangat, lagi Bu. saya. Iya, semangatnya luar biasa. Nah, boleh. Boleh. Yang kedua. Boleh, selanjutnya. Udah kita tutup. Ada yang satu sekolah berdua ya Bunda ya? Iya. Masya Allah. Masuk dua-duanya ya Bun ya. TK Raisa. Oh TK Raisa di sini ya Bun ya? Iya. Oh, tetanggaan kita Bun. Iya. Oh, Bu Leni kepala sekolahnya. Informasi dari Bu Alusiana. Iya Bun ya? Iya. Mantap. Nah boleh selanjutnya. Oke. Alhamdulillah sudah selesai dokumentasi kita Bunda. Nah boleh kita lanjutkan istirahat. Informasi selanjutnya itu akan kami sampaikan via WA grup kita. Oke, salam semangat ya Bunda. Sehat-sehat untuk bunda-bunda semua. Amin. Baik. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ya, sama-sama Bun.